langkah-langkahnya bisa umroh mandiri seperti apa, Mas John mungkin tahu? Ya kalau untuk Kita harus kemana dulu nih kalau mau umroh mandiri? Kalau kemarin kan misalnya kita mau umroh lewat travel, ya udah tinggal daftar aja gitu kan. Nanti semuanya diurusin gitu. Nah kalau yang mandiri ini langkah-langkahnya seperti apa? Plus minusnya umroh mandiri. Yang jelas kalau faktor biaya sangat lebih hemat ya. Biaya lebih hemat. Itu Jauh perbandingan. penuturan teman kemarin yang berangkat pas Ramadan tahun 2024, total dia selama 10 hari habis 19 juta. 19 juta. Iya, sementara ada Plus nggak itu 19 juta? enggak, itu low budget ya. Low budget 19 juta. Iya, dia pakai penerbangan yang murah dari sini, harus transit, nggak bisa direct langsung itu ke sana. Terus juga harus ngurus hotel yang tanpa dapat sarapan pagi, dia harus cari makan sendiri, transport Low budget sendiri. juga berarti ya? Low budget semuanya Terus? di minimalis. Dan untungnya lagi dia bisa mengatur kemana dia mau, saatnya ibadah, saatnya ziarah, saatnya mengunjungi tempat-tempat bersejarah itu. Jadi untungnya di situ. Tapi kalau dari sisi yang lain ya tentunya semuanya layanannya minimalis kan, karena menekan biaya. Sangat menekan biaya ya. Selisihnya berapa sih dengan yang sebagai perbandingan itu tahun 2025 kemarin pas Ramadan ada salah seorang teman itu berangkat, dia selama 10 hari itu 9 hari. Ini lewat travel? Lewat travel. Itu habis 27 juta. 27 juta. Itu Ramadan. Ya selisihnya sekitar 8 jutaan. 8 jutaan dengan yang mandiri. Iya, mandiri. Jadi lumayan juga. Bisa itu yang mandiri bisa ditekan juga apabila kos pesawatnya bisa diturunin. Karena yang paling tinggi kan pesawat ya. Nah, itu kemarin teman tuh PP 10 juta sendiri untuk pesawat, tiket pesawat. Tapi harus gimana-gimananya itu langkah-langkahnya bisa umroh mandiri seperti apa, Mas John mungkin tahu? Ya kalau untuk kita harus kemana dulu nih kalau mau umroh mandiri? Kalau kemarin kan misalnya kita mau umroh lewat travel, ya udah tinggal daftar aja gitu kan. Nanti semuanya diurusin gitu. Nah kalau yang mandiri ini langkah-langkahnya seperti apa? Ya, yang pertama sih otomatis persiapan mental dulu ya, karena kan mandiri nih, ya kan tidak ada yang mendampingi dan harus tahu petanya nih, jangan sampai nyasar atau salah ini kan. Terus yang kedua mungkin visa, itu kan utama itu banget sendiri itu. Ya, berarti ya. Itu harus ngurus sendiri itu, bisa ke kedutaan atau juga ada beberapa travel yang memfasilitasi itu. Tapi katanya visanya gitu. Boleh sekarang nggak harus ini ya? Nggak harus mencantumkan tujuannya sebagai umroh gitu ya? Bisa nggak sih? Saya rasa harus umroh itu, Mas. Ya, harus jelas. Umroh ini. Karena tujuannya harus apa? Nanti dianggap oversight atau melanggar di sana kan lebih repot. Penyalahgunaan nantinya. Nah itu minusnya di situ juga tuh. Terus persiapan pesawat. Jelas nyari sendiri ya. Itu harus nyari sendiri, terus akomodasi. Itu harus dikuasai oleh si calon jemaah ini gitu. Makanya kalau untuk pemula atau lansia ya sebaiknya tidak disarankan ya. Karena harus betul-betul menguasai peta di sana, terus transportasinya bagaimana, terus akan menginap di mana. Itu sangat penting sekali. Jangan sampai berdasarkan pengalaman waktu pelaksanaan haji aja kan itu ada pengurusnya ya, ada petugas hajinya. Itu masih ada aja jemaah yang kesasar, hilang. Apalagi ini sendiri gitu. Iya benar. Itu yang dikhawatirkan ya. Betul. Tapi sebenarnya ada yang lebih dikhawatirkan lagi nggak oleh pemerintah, oleh beberapa pihak lagi ya, dengan dibukanya keran umroh mandiri ini? Dari pihak asosiasi travel haji dan umroh itu kan mereka khawatirnya banyak pemain dari luar, dari Biro Jasa Haji Umroh dan luar menawarkan langsung ke sini. Oh, dari pemain dari luar langsung nawarin ke sini. Dengan kompetisi harga yang lebih murah mungkin ya. Iya. Cuma balik lagi, saya kira
banyak juga yang tidak mau repot untuk mandiri kan, karena mandiri itu kalau baru pertama risikonya sangat banyak ya, karena kita ada juga kalau di sana kan petugas askarnya kan sangat tegas ya, kalau kita salah sedikit aja itu kan nanti gimana mana nggak paham bahasanya gitu kan, beda bahasanya, aturannya itu gimana kan ditangkap gitu kan. nanti langsung. Terus dan juga harus menguasai salah satu bahasa asing, minimal kalau nggak Arab ya bahasa Inggris, gitu kan harus perlu. Kalau yang tidak menguasai itu kan sangat riskan. Iya, benar. Itu sih sama yang manulan juga lanjut usia itu lanjut usia itu termasuk 2 kelompok yang tidak diperbolehkan. Iya, termasuk umrah mandiri ya. Mandiri. Manula sama lansia sama yang baru pertama kali. Oh, itu 2 kelompok itu ya. Iya. Oke. Ada kekhawatiran lain nggak? Mungkin selain kalau itu ini kan buat orang awam. Mungkin ada penyelewengan yang kemarin disebut sama Wakil Menteri Haji itu ada apa namanya? Jadi begini. Semacam apa namanya ya? Niat yang tidak baik gitu loh. Itu apa yang dikhawatirkan dari situ? Kekhawatirannya itu nanti di situ karena ada pihak yang berusaha mengkoordinir dan mencari keuntungan dari umroh mandiri. Misalnya saya itu mengkoordinir beberapa orang, 10 orang katakanlah tuh. Ayo kita bareng-bareng umroh mandiri. Nanti ada fasilitasi segala macam. Nah, itu tanpa ilegalitas dari itu bisa dilakukan ya? Bisa dilakukan. Soalnya itu tadi ya, kita perorangan. Berlindung di balik perorangan itu tadi, umroh mandiri. Oh, itu yang dikhawatirkan itu. Ya, tapi kira-kira modusnya seperti apa tuh kalau yang bisa kayak gitu? Kalau saya lihat di Instagram segala itu banyak yang menawarkan umroh mandiri, kita bareng-bareng saya seperti itu. Ya kekhawatiran pemerintah kan jaminan keamanan selama di sana itu gimana kalau mereka pihak-pihak yang menyelenggarakan ini tidak terdaftar di sini legal dan tidak tanggung jawabnya, bisa jadi kan mereka jamaah-jamaah ini kan terlantar di sana. Gitu. Ya, tapi kan katanya dengan ini udah dilindungi gitu kan. Nah, terus berarti kan ya itu yang mungkin dipakai buat mereka untuk dari keuntungan. Ya, untuk bujuk-bujuk orang yang lain itu, ya kan. Nanti tetap dilindungi, udah ada undang-undangnya kan gitu ya. Iya. Nah, itu terus gimana tuh kira-kira untuk pencegahannya? Saya pikir kalau pemerintah itu mesti membuat pengawasan yang ketat, Mas. Jadi pengawasan ketat itu melalui aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 itu. Misalnya di perkataannya data-data si calon jemaah umroh itu seperti apa, terus track record fisik maupun kejiwaan si calon jemaah itu seperti apa, terus perjalanannya itu juga harus di-listkan gitu, Mas. Jadi dia mau kemana itu harus dipantau gitu dari oleh pihak Kementerian Haji dan Umroh. Itu udah masuk persyaratan sekarang? Itu yang lagi digodok gitu ya. Itu yang diminta oleh asosiasi travel. Kalaupun calon jemaah mau umroh mandiri ya harus regulasinya diperketat, pengawasannya diperketat agar calon jemaah itu mendapat perlindungan yang maksimal. Jadi jangan sampai ketika berangkat aja sudah susah, di sana apalagi susah gitu kan. Jadi harus diawasi ketat oleh pemerintah. Terus calon jamaah juga harus benar-benar siap, seperti yang tadi Mas Cipto jelaskan, harus siap secara jasmani dan rohani semuanya. Istitoahnya harus. Iya. Nah itu kesehatan itu. Niat baiknya harus bulat ya. Tapi ya kita paham lah ya. Bukan rahasia lagi kalau banyak juga jamaah umroh maupun haji yang ke sana terus stay di sana. Overstay. Itu yang harus diawasi. Jadi pekerja migrannya. Sebenarnya data overstay WNI yang di Arab Saudi itu sampai berapa sekarang? Dan itu mau gimana kan? Nah itu bahkan dulu sempat ada katanya ada perkampungan, satu tempat perkampungan itu orang-orang yang overstay di situ ada itu. Ya itu saya pernah ketemu itu sama titik itu. Tapi kan sampai saat ini masih sulit untuk ditertibkan. Ya.